damkar dikerahkan untuk padamkan api. Dari 59 penumpang, hingga kini tim SAR gabungan masih mencari 18 orang korban hilang tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Kabupaten Sulawesi Selatan. Maksud kami di Selayar, Sulawesi Selatan, saudara. Total 5 orang korban selamat telah dievakuasi. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran belum mereda, justru kian memanas. Amerika Serikat kembali mengirim pesawat tempur ke kawasan Timur Tengah guna lancarkan serangan. Sedangkan Iran serang kembali situs militer Amerika Serikat di Teluk dan di kapal komersial. Pertanyaannya, lalu sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dalam serangan yang tak juga mereda ini? Apakah Selat Hormuz juga masih jadi kunci utama Iran? Kita akan bahas dalam dialog pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. La Roja menang berkat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Lembaga Pemeringkat Internasional atau S&P Global Ratings pertahankan rating kredit Indonesia di kategori layak investasi. Rilis ini pun jadi sentimen positif di pasar saham Indonesia yang menghijau selama sepekan. Sejauh mana laporan ini akan mempengaruhi sikap investor asing secara jangka panjang? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi saudara, selamat awal pekan. Kami kembali hadir di Sapa Indonesia Pagi di hari Senin 20 Juli 2026 bersama saya Bremana Tena ya. Dan saya Nanda Aprilia. Sudah hari Senin lagi, seperti biasa saya dan Bremana punya ritual untuk menyapa saudara atau sahabat setia nonton Kompas TV. Selamat hari Senin, artinya selamat untuk kembali beraktivitas, semangat kembali untuk yang kembali sekolah. Dan hari Senin ini berbeda Bremana. Kantong matanya nih, kantong mata. Selamat. Itu dia, saya mau menyinggung itu. Selamat untuk Anda khususnya para pendukung Spanyol, karena Spanyol keluar sebagai juara di Piala Dunia 2026. Luar biasa nih para fans Spanyol. Gimana nih, mana sorak-sorai gitu ya. Sebenarnya denger nggak? Di studio sih, di sini sih nggak ada sih ya. Dari batin. Dari batin semuanya. Gitu ya. Kamu memang dukung Spanyol? Saya sih mendukung siapapun yang menang aja. Itu lebih gampang sebenarnya. Tapi luar biasa ya, sengit di babak, maksudnya di di babak yang 1-2 ini kemudian 0-0 gitu, tapi kemudian baru bisa gol di menit ke 106. Di babak tambahan gitu ya, luar biasa loh. Betul, ini panjang sekali ya. Jadi yang nonton juga kayak sampai kapan nih besok bekerja. Siapa tahu yang ada nonton besoknya bekerja atau hari ini paginya bekerja. Tapi berbuahkan hasil khususnya untuk mendukung Spanyol. Tapi jangan berkecil hati untuk Argentina karena kita tetap di hati Lionel Messi CS. Jadi itu nanti akan kita bahas tentunya di Sapa Indonesia Pagi hari ini saudara. Tapi sebelum ke sana, Bremana dan juga saudara, kita punya informasi dari dalam negeri terlebih dahulu. Yakni informasi pertama adalah kebakaran melanda sebuah rumah dan tempat usaha di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Udah konslet nih. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan dua bangunan di Jalan Keramat, Cilandak Timur pada Pasar Minggu. Warga sempat panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan permukiman warga. Petugas Sudin Damkar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Setelah hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, saudara. Objek yang terbakar satu tempat usaha, catering, dan studio. Luas area yang terbakar kurang lebih 400 meter persegi. Untuk dugaan sementara, fenomena kelistrikan. 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada hari Minggu. Izin, Komandan, kapal. Api dengan cepat menghanguskan 3 kapal yang bersandar di dermaga. 3 damkar, tim damkar sempat kesulitan menuju lokasi akibat akses yang sempit. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar akibat korsleting listrik. Kepada pemadam nih, terjadi kebakaran di Jalan Dermaga nih. Yang terbakar adalah kapal yang sedang docking. Dugaan sementara diakibatkan korsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Untuk akses masuknya, Pak, unit kita 4.000 liter dan 10.000 itu tidak bisa masuk karena aksesnya sangat sempit sekali. Untuk itu kami kesulitan untuk menuju TKP. Kebakaran menghanguskan 3 lapak usaha dan 1 rumah di Jalan Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu malam. Api diduga berasal dari kebocoran gas LPG di salah satu lapak makanan. Petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk bisa memadamkan api. Saudara, api dengan cepat membesar dan membakar 3 lapak usaha serta 1 rumah warga. Warga sempat panik karena khawatir api merembet ke bangunan lainnya. Petugas DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Kebakaran diduga dipicu kebocoran gas LPG di salah satu lapak usaha. Setelah hampir 2 jam, api pun berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 15 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terbakar ada 3 lapak ya, lapak warung kopi, terus ada nasi goreng sama parfum. Ini gabung 1 rumah yang di belakangnya ini. Total yang terbakar jadi ada 3 lapak plus 1 rumah yang gandeng. Informasi awal diduga dari LPG yang bros pada waktu penggantian. Ada korban, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, 5 rumah hangus terbakar pada Minggu malam. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merembet dan membakar bangunan yang terbuat dari kayu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian meteran salah satu rumah. Namun penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Sebanyak 12 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, saudara. Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Laporan dari TKP ada kejadian kebakaran sekitar perkiraan jam 10:05. Proses pemadaman berapa lama tadi, Pak? Kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Untuk informasi awal, dugaan kebakarannya kenapa, Pak? Tadi katanya ada sempat cairan gas ledak. Jadi kemungkinan tuh aliran listrik. Tapi itu belum terduga awal. Yang terbakar jadi total berapa rumah, Pak? Perkiraan tadi 5 rumah tunggal. 5 rumah tunggal. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur pada hari Minggu. Sejumlah pelaku tawuran nekat membawa senjata tajam. Tawuran pecah pagi hari. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. 2 kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Aksi yang berlangsung selama hampir 1 jam membuat arus lalu lintas tersendat. Belum diketahui pasti pemicu tawuran, namun warga sekitar mengaku aksi serupa kerap terjadi di lokasi yang sama. Tawuran pecah pagi hari.
Tawuran pagi hari. Bawa sajam, panjang-panjang tajamnya. Kalau permasalahannya kita kurang paham dah, tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek, nah disinilah sering terjadinya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi tengah menyelidiki kasus dugaan teror dan intimidasi yang dilakukan warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat terhadap tetangganya. 6 orang saksi diperiksa. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat seorang pria mengamuk dan melempari sebuah rumah dengan helm. Menurut korban, pelaku sudah sering bertindak intimidatif dengan mengancam dan melakukan pengrusakan rumah. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Depok. Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Namun peristiwa ini ataupun peristiwa lainnya kerap terjadi lagi sehingga akhirnya korban membuat laporan polisi di Polres Metro Depok. Kamera pemantau merekam pencuri tas yang tertinggal di motor yang terparkir di tempat makan di Sukolilo, Surabaya. Pelaku langsung ditangkap berkat rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Inilah momen saat pelaku pencurian tas beraksi di Parikan di tempat makan di Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Aksi pelaku menggasak tas korban berisi laptop ini terbilang berani karena dilakukan saat kondisi sedang ramai. Berdasarkan rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya langsung mengidentifikasi pelaku dan motor yang digunakan saat mencuri. Pelaku pun ditangkap sesaat setelah makan di warung. Anggota kami menemukan atau menduga atau bertemu dengan pelaku tersebut, sehingga oleh anggota kami karena adanya rekaman CCTV itu sama dengan identitas pelaku, kemudian dilakukan pengamanan. Setelah dilakukan interogasi, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian laptop di Semolowaru Tengah. Kita bergeser ke Riau, Saudara. Kasus kematian dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Kabupaten Siak masih diselidiki. Polisi kembali menggelar olah TKP lanjutan dari halaman RSUD hingga lokasi penemuan jenazah. Penyelidikan kasus kematian dokter mahasiswa PPDS Alex Kristolotis di Kabupaten Siak terus dilakukan. Satreskrim Polres Siak bersama dengan Sivitas Unri dan Bitdokes Polda Riau kembali melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan mulai dari halaman RSUD Tengku Rafian Siak, lokasi terakhir korban terekam CCTV, hingga Semak Belukar, tempat jenazah korban ditemukan. Pihak Universitas Riau juga ikut dalam proses olah TKP untuk bisa memastikan penanganan perkara ini berjalan dengan transparan. Kita kedatangan tamu dari Universitas Riau terkait penemuan mayat mahasiswa S2 anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini ada WR1, kemudian ada dekan dan Pak WR3 di bidang kemahasiswaan. Intinya kita di sini bentuk kepedulian dari Unri terhadap mahasiswanya, sehingga mereka pengen tahu lebih detail terkait penanganan perkara ini. Sebelumnya, Saudara, Alex Kristolotis, dokter mahasiswa PPDS ditemukan meninggal di Semak Belukar samping RSUD Tengku Rafian Siak, tempat ia bekerja. Saat ditemukan, korban sudah meninggal dengan barang pribadi seperti telepon seluler dan juga tas masih lengkap. Dari hasil otopsi sementara ditemukan luka memar di bagian kepala akibat benda tumpul, serta luka pasca kematian yang diduga akibat gigitan serangga.
Namun penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil dari uji forensik. Dari 59 penumpang, hingga kini tim SAR gabungan masih mencari 18 orang korban hilang tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Total 5 orang korban selamat telah dievakuasi. Informasinya hadir usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. 5 korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Mereka terombang-ambing di laut selama 4 hari. Kapal nelayan dalam misi pencarian korban menemukan 5 penumpang KM Nurul Salsa dalam kondisi selamat. Mereka bertahan hidup dengan berpegangan pada rumpon dan terombang-ambing selama 4 hari. Satu korban merupakan anak-anak berusia 7 tahun. Hingga kini 59 penumpang ditemukan selamat. 1 orang meninggal dan 18 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan menambah armada pencarian, diantaranya KRI Marlin 877, KRI Hiu 634, dan KN SAR Kamajaya 104. Pencarian korban juga dilakukan dengan mengerahkan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memantau korban melalui udara. Proses pencarian diperluas hingga 1.305 nautical mile. Kita melakukan pencarian dengan menggunakan 5 alut, yang dimana pembagian sektor 1 itu dari KN Punta Dewa, dari Kansar Maumere, dan sektor 2 itu KN Pacitan, dari Kansar Kendari, dan sektor 3 itu KRI Marlin milik dari TNI AL, dan sektor 4 dengan KRI Hiu milik TNI AL. Kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot. Untuk informasi terkini terkait pencarian korban hilang di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, kita akan bertanya kepada Kasiops Basarnas Makassar, Andi Sultan. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi. Baik, Pak Andi, jadi hingga saat ini sudah ada berapa korban yang ditemukan dan juga masih dalam pencarian, Pak? Ya, untuk yang masih dalam pencarian itu ada 18, karena saat ini sebagian korban, 2 korban itu masih di KRI Marlin. Dan untuk yang telah ditemukan itu ada 59 orang selamat dan 1 meninggal dunia. Kemudian ketika ditemukan, ini korban yang ditemukan selamat ini seperti apa kondisi mereka, Pak, waktu pencarian kemarin? Ya, untuk yang ditemukan itu memang yang 5 orang pertama itu memang ditemukan oleh tim SAR gabungan juga, karena memang itu salah satu yang hasil koordinasi dari Pak Bupati Selayar dengan Bupati Pangkep. Kebetulan memang di wilayah tersebut itu adalah wilayah perbatasan perairan antara Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Selayar, seperti itu. Kemudian ketika pencarian di lokasi, Pak, apa kemudian kendala dari petugas yang ada di sana? Ya, memang dari beberapa hari ini memang di Selayar ini musim angin barat, dan memang kecepatan angin itu sampai 20 knot, bahkan ada ketinggian ombak itu sampai 2 sampai 3 meter. Oke, kecepatan angin masih menjadi kendala di sana. Kemudian untuk hari ini, Pak, bagaimana skema pencariannya? Apa saja kemudian yang dikerahkan dan berapa jumlah personil yang dikerahkan? Oke, untuk
jumlah personil yang dikerahkan itu sekitar 207 dan yang terdata dari kami itu di luar dari nelayan, karena memang kendala yang di sana kami belum mengambil data berapa, tetapi kalau perahu yang digunakan nelayan di sana di nelayan Jampea, nelayan yang ada di di sekitaran lokasi itu ada beberapa pulau yang memang digerakkan oleh ada hasil koordinasi dari Bupati, dan juga kemarin kami sempat bertemu di perjalanan dalam pelaksanaan operasi ini untuk hari ini, tepatnya pada tanggal 20, itu kita menggunakan di Seru 1 itu ada Punta Dewa dari Momere yang melakukan pencarian seluas 390 mil, dan juga Seru 2 KN SAR Pacitan 102 milik Kendari melakukan pencarian di sekitar wilayah tersebut. Ada juga pencarian melalui udara, Pak? Iya, kita menggunakan satu dari TNI AU menggunakan Boeing untuk melakukan pemantauan terkhusus di tempat di wilayah sektor 2 penemuan korban yang terakhir. Itu di Boeing B737-200 milik Angkatan Udara yang insya Allah akan melakukan pemantauan pada pukul 10 nanti. Baik, jadi pencarian dilakukan melalui laut maupun juga udara. Kemudian Pak, untuk kondisi 59 penumpang yang sudah selamat sebelumnya, ini seperti apa? Apakah masih ada kemudian yang dirawat atau dalam kondisi tertentu, Pak? Ya, untuk saat ini yang penumpang yang 5 orang sudah tiba, di sebagian sudah, dan 1 mungkin masih dirawat masalah trauma dengan kejadian tersebut. Dan yang lain-lainnya Pak Nawir dan lain-lainnya sudah sehat, seperti itu. Untuk di Jampea sendiri kami, ya lanjut. Ya silakan Pak. Ya, untuk di Jampea sebagian sudah balik di rumah masing-masing. Oke, baik. Hari ini kembali dilakukan pencarian dan juga masih ada korban yang dirawat di rumah sakit karena trauma. Terima kasih Pak Andi Sultan, Kasih Ops Basarnas Makassar sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saudara, 4 abad lalu, peradilan Islam telah tumbuh dan berkembang di Aceh. Dan hingga saat ini, saudara, lembaga tersebut terus bertransformasi dan dikenal sebagai Mahkamah Syariah yang memiliki kewenangan berbeda dibandingkan dengan peradilan agama lainnya di daerah lain. Lantas seperti apa keistimewaannya dan bagaimana perannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia? Sudah bersama saya saudara Bapak Dr. Haji Yasardin SHM-Hum selaku Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pak Yasardin, apa kemudian yang membedakan Mahkamah Syariah dari badan peradilan agama lain di Indonesia? Ya, perbedaan tersebut dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, masalah nomenklatur. Nomenklatur kalau di peradilan agama yang lain namanya pengadilan agama. Kalau di khusus di Aceh itu Mahkamah Syariah. Kalau dia kabupaten dan kota menyebutkan kabupaten dan kotanya. Misalnya Mahkamah Syariah Janto, Mahkamah Syariah Lok Sukot dan lain-lainnya. Untuk tingkat pertama. Adapun untuk tingkat banding itu namanya Mahkamah Syariah Aceh. Jadi Mahkamah Syariah Aceh itu adalah tingkat bandingnya setingkat dengan pengadilan tinggi agama di tempat-tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi peraturan perundang-undangan, selain ada undang-undang, ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syariah Aceh. Di Aceh itu ada yang namanya kanun. Jadi misalnya kanun nomor 6, kanun nomor 7
tentang hukum acara jinayat, tentang hukum jinayat. Jadi itu yang tidak ada atau tidak diatur di peradilan agama yang lain. Yang ketiga, perbedaannya itu bisa kita lihat dari segi kewenangan. Peradilan agama yang lain selain di Aceh itu hanya mempunyai kewenangan di bidang sesuai dengan yang diatur oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 789, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, itu bidang perkawinan, bidang waris, wakaf, wasiat, hibah, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah. Dan khusus untuk di Mahkamah Syariah Aceh itu ada satu kewenangan lagi yang disebut dengan hukum jinayat. Hukum jinayat itu hukum pidana Islam. Oke. Baik, lantas apa makna strategis keberadaan Mahkamah Syariah bagi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia? Ya, makna strategis itu saya kira sangat banyak ya dan sangat luas. Pertama, bahwa kewenangan hukum Islam itu hanya satu-satunya yang masalah jinayat itu hanya di Aceh. Dan ini nanti merupakan suatu embrio untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam, hukum jinayat Islam. Nah, ini saya kira ini satu makna yang strategis. Bagaimana nanti kehidupan hukum jinayat atau kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum jinayat ini, hukum Islam ini akan bisa lebih baik atau tidak gitu. Kalau bisa lebih baik, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum jinayat itu bisa berlaku secara nasional gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yasardin. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, perjalanan panjang dari Mahkamah Syariah menjadi bukti nyata bahwa sistem peradilan mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat. Dan hingga kini saudara, Mahkamah Syariah menjadi bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia. Claudia Carla, Hanil Revelino, Kompas TV Jakarta. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran belum mereda, justru kian memanas. Amerika Serikat kembali mengirim pesawat tempur ke kawasan Timur Tengah guna melancarkan serangan. Sedangkan Iran menyerang kembali situs militer Amerika Serikat di Teluk dan kapal komersial. Lalu sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dalam serangan yang tidak juga mereda ini? Apakah Selat Hormuz juga masih menjadi kunci utama Iran? Kita akan bahas usai jeda bersama rekan saya, Nanda Aprilia. Pertempuran antara Amerika Serikat dengan Iran kian memanas. Kedua negara saling melancarkan serangan terhadap sasaran militer, infrastruktur strategis, hingga fasilitas energi di kawasan Teluk. Terbaru, Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan ke Iran dengan menyasar pertahanan udara Iran. CENTCOM merilis rekaman detik-detik saat jet tempur lepas landas. Sejumlah rudal juga ditembakkan dalam 8 kali serangan berturut-turut untuk melemahkan militer Iran. CENTCOM mengklaim IRGC bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Jordania yang menewaskan 2 tentara Amerika Serikat. Di sisi lain, militer Iran merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran rudal sebagai tanggapan atas penerobosan wilayah udara Iran oleh Amerika Serikat. Salah satu yang diserang adalah pangkalan militer AS di Arab Saudi. Operasi itu disebut menjadi serangan langsung pertama Teheran ke wilayah Arab Saudi dalam hampir 4 bulan terakhir. Iran menargetkan pangkalan militer AS dengan rudal balistik. Sementara pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan pada Amerika Serikat. Iran menuding AS kali ini melanggar nota kesepahaman. Khamenei memperingatkan jika Washington terus meningkatkan konflik, Amerika Serikat akan dapat pelajaran yang tak terlupakan dari Iran.
همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta bilang, ancaman yang dikeluarkan Mojtaba Khamenei merupakan peringatan yang cukup serius dan perlu dikhawatirkan Amerika Serikat. Pasalnya, ketika Iran benar-benar marah dan melancarkan serangan ke wilayah vital Amerika Serikat, maka akan memicu serangan balasan yang besar dan akan berdampak pada dunia. Kekhawatiran saya adalah ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital. Misal kapal induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal. Ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Misalnya nanti AS melakukan serangan darat atau penerjemahan lintas udara. Ini yang berbahaya. Yang kedua sebenarnya ini ada ancaman serius lagi adalah di Eropa ini akan memasuki musim dingin. Sementara pasukan gasnya itu sebagian besar dari Qatar yang menggunakan kapal di Selat Hormuz. Nah ketika perang ini terus nanti terjadi, maka nanti akan krisis energi di Eropa. Ini cukup berbahaya juga. Sementara peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri menilai, eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Pasalnya, MOU yang ditandatangani pada 19 Juni lalu secara operasional telah hilang karena kedua belah pihak sudah melupakan klausul mengenai penghentian segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Aisyah menambahkan, kedua belah pihak juga tidak mau menjadi pihak yang kalah, sehingga Amerika dan Iran terus saling melancarkan serangan. Di sini kita lihat gamenya kembali menjadi sebuah chicken game theory. Dalam artian kedua belah pihak ini tidak mau sebenarnya ya menjadi pihak yang kalah. Jadi mereka ini takut sebenarnya untuk bisa menuruti MOU. Karena apa? Karena kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun yang paling menguntungkan itu adalah sama-sama stand down, di sini kita lihat bahwa keduanya itu sama-sama melakukan ya eskalasi atau menaikkan tensi dari peperangan ini. Dan ini yang sebenarnya kita khawatirkan ya, bahwa MOU-nya sebenarnya ke depannya ini menjadi gagal. Konflik yang telah berlangsung sejak akhir Februari itu kini semakin mengancam stabilitas kawasan karena perebutan kendali atas Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia. Pertempuran antara Amerika Serikat dengan Iran kian memanas, saudara. Kedua negara saling melancarkan serangan terhadap sasaran militer, infrastruktur strategis, hingga fasilitas energi di kawasan Teluk. Lantas siapa yang diuntungkan dalam pertempuran kedua negara ini? Pagi ini, saudara, akan kita bahas bersama dengan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso, dan juga pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Mas Has. Selamat pagi, Mas Galan. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Nanda, Mas Has. Kabar baik. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Galan lebih dulu. Mas Galan, kalau melihat kondisi saat ini antara Iran dan Amerika Serikat kan saling melancarkan serangan, kembali melancarkan serangan. Sasarannya adalah fasilitas atau sasaran militer, infrastruktur strategis, sampai dengan fasilitas energi di kawasan Teluk. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi pemicu kedua negara ini terus saling melancarkan serangan, Mas Galan? Apa ada provokasi sebenarnya yang Anda lihat dari pihak lain yang tidak mau Amerika Serikat dan Iran ini untuk berdamai? Iya, pertanyaan tersebut sebenarnya juga memang menjadi rasa penasaran dari sebagian besar ini ya, pengamat atau mungkin orang yang mengikuti perang dan konflik Timur Tengah saat ini, karena memang kita selalu melihat bahwa ada satu pihak yang sangat ingin perang ini berlanjut sampai kepentingan mereka terpenuhi, sampai objektif mereka terpenuhi atau tercapai. Dalam hal ini kita lihat Israel begitu. Kalau kita langsung menuduh Israel, buktinya mana? Buktinya ketika perjanjian damai sedang dibicarakan beberapa waktu yang lalu sebelum ada MOU juga, mereka masih menyerang Lebanon yang jelas-jelas dari kacamata Iran juga termasuk front perang. Dalam hal ini Israel melanggar gencatan senjata dan juga ingin selalu memaksakan untuk kemudian advancing troops ya, selalu memaksa untuk kemudian merangsek ke wilayah Lebanon yang selama ini memang dipandang Iran sebagai salah satu front yang juga terkait dengan isu serangan Amerika ke wilayahnya. Namun demikian kalau kita hanya melihat dari segi
pihak ketiga dalam hal ini Israel, saya kira juga mungkin kurang komprehensif, karena kita juga perlu memperhatikan, tadi sudah disampaikan juga dari Montasir dan juga analisis sebelumnya, ada chicken game yang terjadi di antara dua belah pihak ini, dan kelihatannya juga karena dua belah pihak ini belum menemui adanya mutually hurting stalemate. Jadi belum ketemu jalan buntu yang betul-betul merugikan dua belah pihak. Mereka masih merasa sama-sama bisa melakukan coercive diplomacy, masih merasa sama-sama melakukan pemaksaan untuk kemudian menyerang pihak lawan, untuk kemudian memaksa supaya terms, supaya perjanjian yang kemudian nantinya bisa disepakati itu menguntungkan pihak mereka. Dan juga mungkin tambahan sedikit ya, hal-hal yang tadi juga menjadi faktor X seperti musim dingin yang sebentar lagi akan ada di Eropa, yang kemudian juga membutuhkan pasokan gas yang banyak, energi yang juga besar, kemudian juga faktor yang kita tidak juga boleh lupa ketika perang-perang yang lain juga sebenarnya seakan tersilap dari hal ini, dalam hal ini krisis Ukraina sama Rusia ya, itu juga menjadi satu konteks yang sekiranya menjadi faktor tambahan yang mungkin malah justru bisa memicu intensivitas atau apa istilahnya peningkatan serangan atau eskalasi kembali dari konflik Iran dan Amerika ini, seperti itu Mbak Nanda. Oke, tapi kalau dari Mas Has sendiri melihat eskalasinya seperti apa Mas untuk yang terbaru ya, khususnya Amerika Serikat dan Iran saat ini yang kembali memanas, apakah dari Mas Has melihat mungkin ini akan menjadi perang yang lebih luas lagi? Baik, terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Yang pertama saya ingin update dari yang terbaru. Kalau dalam catatan saya, hari ini kita berada di hari ke-33 dari penandatanganan kesepahaman antara Iran dengan Amerika pada tanggal 18 Juni kemarin, atau di hari ke-143 dari 28 Februari di mana perang awal dimulai. Untuk memudahkan kepada pemirsa, izinkan saya menggunakan kayak semacam analogi penulisan buku. Jadi kalau kita perang ini kita anggap seperti orang menulis buku, saya secara pribadi cenderung membedakan di antara bab pertama dengan bab kedua. Bab pertama itu telah dilakukan, telah selesai ditulis dari tanggal 28 Februari sampai kurang lebih tanggal 8 Juli kemarin. Kenapa saya sebut sebagai tanggal 8 Juli? Karena sekali lagi kita melihat dari tanggal 9 Juli sampai hari ini itu ada perbedaan perang atau saya sebut sebagai permulaan bab kedua, di mana perang kemudian kembali intensif, bahkan ini sudah masuk ke hari ke-9 Amerika melakukan serangan yang bertubi-tubi. Saya dalam catatan harian saya di sosmed mencatatnya hari ini sebagai hari ke-10. Karena saya mengkategorikan awal daripada bab kedua ini adalah dimulai ketika Trump mengatakan secara terbuka dalam KTT NATO bahwa genjatan senjata dengan Iran telah berakhir. Dan itu kurang lebih di tanggal 8 atau 9 Juli. Dan memang setelah itu langsung dimulai dengan serangan susul-menyusul tanpa henti. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah bab kedua, memang secara umum temanya sama, tapi sebenarnya secara akademis ada perbedaan-perbedaan yang sangat spesifik, yang sangat berbeda di antara bab pertama dengan bab kedua. Apa di antaranya yang berbeda? Di antara yang berbeda adalah menurut saya yang paling menonjol soal keterlibatan Israel. Kalau dalam bab pertama, Israel adalah menjadi kayak semacam orang, saya menyebutnya sebagai penggoda perang Netanyahu. Karena memang dia yang menggoda lebih dahulu dan Amerika kerepotan untuk membenarkan bahwa ini keputusannya daripada keputusan Israel. Tapi yang hari ini dari tanggal 9 Juli ini Israel nyaris tidak terlibat. Dalam pengertian di depan layar ya. Bahkan di hari ke-9 ini Iran tidak menargetkan satu peluru pun ke Israel. Bahkan yang terbaru kemarin Iran itu menargetkan ke daerah Aqabah di Yordania, yang itu hanya beberapa kilo katanya untuk mencapai ke Israel, ke daerah Yemen di Israel. Tapi juga tidak diarahkan ke sana. Jadi bagi saya ini adalah sebuah pembeda daripada perang yang terjadi sekarang yang saya sebut sebagai di bab kedua. Dan yang kedua, pembeda yang kedua, memang ini persoalannya terkait dengan pertanyaan Mbak Nanda tadi. Persoalannya adalah di atas muka, ini berkaitan dengan katakanlah Selat Hormuz, atau lebih pasnya pemberlakuan kesepahaman yang terdiri dari 14 poin itu. Di mana terutama pasal 5, itu kemudian jelas memberikan wewenang kalau bagi Iran bahwa berdasarkan pasal itu, Iran berwenang untuk mengatur lalu lintas Hormuz.
dan memang itu disyaratkan agar Iran membuka Hormuz secara terbuka. Itu dipahami atau diklaim secara sepihak oleh Iran bahwa dia berhak menentukan wilayah mana saja yang bisa digunakan, termasuk wilayahnya Oman atau wilayah selatan, jalur selatan. Nah, ini menjadi titik tengkar. Karena kalau bagi Amerika itu hanya berlaku bagi wilayah utara, wilayahnya Iran. Karena kalau wilayah selatan itu nggak ada kaitan. Nah, ketika Iran kemudian mencoba untuk memaksakan otoritasnya, sistemnya ke wilayah selatan, maka kemudian menjadi titik tengkar. Nah, di hal lain yang sebenarnya juga menjadi persoalan adalah karena berkaitan dengan 14 poin tadi itu, Amerika tidak betul-betul mengimplementasikan ketentuan untuk menghentikan semua front tadi disampaikan, terutama di Libanon. Jadi ini tidak betul-betul dilakukan. Itu yang saya bilang, kalau bicara sebab secara di atas muka, di permukaan atau di atas ibarat gunung es, yang muncul adalah ini soal MOU atau soal kesepahaman. Tapi jangan lupa di balik gunung itu sebenarnya ada sebab-sebab lain yang lebih besar. Mulai dari soal katakanlah trust deficit yang mereka tidak percaya ya. Lalu yang kedua dendam ya yang tidak terselesaikan. Jangan lupa serang menyerang ini terjadi dalam dua konteks yang berbeda. Dari sisi Iran ini berkaitan dengan waktu-waktu pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang suaranya adalah suara perlawanan, suara untuk balas dendam. Bahkan mereka yang berunding itu seakan-akan dijadikan sebagai pengkhianat, dituduh sebagai pengkhianat oleh milik kelompok-kelompok lain di Iran yang jauh lebih ekstrim dan menginginkan balas dendam. Itu dari sisi Iran. Dari sisi Amerika ini adalah terjadi ketika Trump berada di samping pemimpin-pemimpin NATO. Saya sempat mengatakan sebelumnya sebenarnya ini adalah tesnya Trump kepada NATO yang sempat mengatakan bahwa dia akan memahami Amerika dan mendukung Amerika. Apakah NATO akan turun tangan dalam perang ini? Saya mencatat sampai hari ke-10 dalam bab 2 ini menurut saya Trump belum dapat yang dia mau, walaupun sekali lagi dia kembali kepada jebakan seperti perang di bab pertama. Ini menjadi eskalasi besar-besaran, tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa kritikus di Timur Tengah ataupun di Barat sendiri, Trump tidak punya agenda yang jelas bagaimana perang ini akan dibawa. Oke, saya menarik tadi yang disimpulkan oleh Mas Has sebenarnya dari keterlibatan beberapa hari ini belacaran serang kembali antara Amerika Serikat dan Iran tidak ada sosok Israel di balik keduanya untuk saat ini. Tapi kalau dari Mas Galan sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Apakah memang, dan yang jadi pertanyaannya sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dalam peperangan ini? Apalagi tadi kalau dari Mas Has sendiri melihat sekarang sudah tidak ada lagi nih si Israel di balik antara serangan balik antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ya, betul. Jadi sebenarnya memang kalau kita melihat, karena meskipun itu juga bisa menjadi faktor di balik gunung es tadi, kalau mengambil istilah dari Mas Yas barusan, memang secara di permukaan kita tidak akan melihat keterlibatan aktif, karena mereka sudah sangat diantagonisasi begitu, dan Netanyahu sendiri juga melihat ini tidak akan menguntungkan Israel jika dia langsung mengkonfrontasi seperti itu. Namun demikian, kita juga tidak boleh lupa ketika kita berbicara kenapa kemudian saling serang ini terus berlanjut dan konteksnya semakin mengerucut kepada mungkin personal gitu, pernyataan-pernyataan yang Trump akan meluncurkan ribuan misil, kemudian Mustafa Khomeini juga menyatakan akan balas dendam kematian ayahnya dan lain sebagainya. Isu-isu yang kemudian semakin spesifik seperti ini justru malah kemudian bisa mengaburkan apa yang agenda sebenarnya dari perang ini. Kalau prioritas Amerika dari pernyataan yang paling anyar itu, yang paling baru ya, paling keras begitu, adalah mereka akan memfokuskan untuk mengamankan suplai minyak, pasti begitu kan? Dimana ketika Iran merasa Selat Hormuz harus dikuasai atau harus dikontrol oleh Iran, dan ini menimbulkan sebuah mekanisme yang tidak bertemu di tengah, maka Amerika merasa berhak untuk menyerang seperti itu. Klaim ini yang kemudian dilihat Iran sebagai sesuatu yang salah. Nah, kalau dari pengamatan kami sendiri dalam konteks ini, justru isu yang kemudian dimunculkan itu belum pasti juga akan tetap terkurung seperti ini, bisa sangat melebar. Kita melihat saat ini pistol sedang beku begitu, kalau boleh dikatakan tidak berakhir, tapi beku menunggu adanya momentum yang pas tadi, teori ripeness teori kalau dalam perbandingan ya dari Zartman. Tapi moderatornya atau mediatornya dalam hal ini itu juga mungkin belum memiliki kekuatan atau momentum yang pas.
Saat ini Qatar dipandang juga sebagai pihak yang condong ke Amerika, sehingga Iran juga sempat melaksanakan serangan dan kemudian menyasar fasilitas Amerika di Qatar. Oman juga dalam hal ini sebagai counterpart di Selat Hormuz yang mengatur perairan selatan juga dipandang lebih bekerja sama dengan Amerika. Pakistan saat ini juga tidak terlalu menonjol selepas kegagalan mempertemukan delegasi kemarin, sehingga apa yang kemudian bisa di-engage dari masing-masing moderator ini juga belum jelas. Namun yang justru menarik adalah bagaimana kemudian nanti negara-negara Timur Tengah akan bersikap. Saat kita melihat ada keterlibatan Israel, beberapa negara Timur Tengah kemudian memiliki seakan memiliki satu pandangan yang sama dalam hal ini, bahwa Israel seakan ingin mewujudkan misi mereka untuk merealisasikan Greater Israel, dalam hal ini mencapai Lebanon dalam ini ya, dalam memperluas wilayahnya. Namun demikian saat ini mosi tersebut terlihat tenggelam begitu kan, dan bahkan ada isu-isu lain yang kemudian muncul seperti berita terbaru mungkin juga pengayaan uranium untuk kepentingan sipil di Saudi Arabia, di Arab Saudi, bahkan mungkin di tempat yang jauh di Jepang dalam hal ini juga karena perang ini dan keberlanjutan eskalasi, Jepang mempertimbangkan untuk kemudian menggunakan energi nuklir dalam konteks deterrence dan lain sebagainya. Nah, isu-isu seperti ini yang kemudian justru menjadi bukti bahwa memang masih ada spillover effect atau masih ada hal-hal yang sekiranya perlu kita perhatikan yang terkait juga dengan eskalasi konflik Amerika dan Iran kembali, dan tentunya tidak bermaksud tunjuk tangan, tapi pastinya terarahkan juga ke sekutu-sekutu Amerika, terutama sekutu tradisional yang ada di wilayah Teluk sendiri begitu, termasuk Israel begitu kan ya. Oke, saya tangkap poinnya Mas Galan. Tapi kalau dari Mas Hasni melihatnya seperti apa? Tadi juga sudah disinggung sama Mas Galan bahwa saya katakanlah ini bahasanya adalah ultimatum ya, Amerika Serikat kepada Iran, Iran juga kepada Amerika Serikat, bahkan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei mengatakan bahwa akan memberikan pelajaran yang tidak akan dilupakan kepada Amerika Serikat. Tapi kalau dari Mas sendiri ini melihat sebagai peringatan yang seriuskah kali ini dan juga akan berdampak atau seperti apa, Mas? Ya, sudah pasti kalau kita bicara soal serius atau tidak serius, ini lebih daripada serius. Ini soal nasib jutaan orang, ini soal kedamaian negeri. Jadi nggak ada yang main-main di sini. Ini justru permainan dan pertarungan taktik semuanya jalan menurut saya. Karena itu cara baca kita menurut saya juga harus jeli. Jangan kita hanya di atas permukaan, tapi mari kita baca ke dalam. Saya membacanya yang pertama begini, kalau kita lihat ancam-mengancam ya, atau perkembangannya di lapangan. Yang pertama, ini secara kelompok, saya melihat ada kayak semacam pertarungan dua kelompok ideologis. Sama-sama ini, di Iran maupun di Amerika, yaitu orang-orang yang menginginkan perang terus berlangsung. Walaupun saya katakan Israel absen dalam bab kedua ini sejauh ini, bukan berarti mereka tidak punya peran. Saya tetap yakin bahwa Israel adalah faktor di balik kebijakan perang. Cuman sekali lagi kita harus membedakan yang tampak di permukaan tidak ada Israel. Amerika tidak Iran tidak menyerang Israel, dan Israel sampai detik ini belum menyerang Iran. Walaupun sudah mulai muncul, kalau Iran menyerang kami maka kami akan balas dengan kekuatan maksimal. Nah, tapi sekali lagi kita harus membaca tadi kepada yang lebih detail. Apa detailnya? Menurut saya melihat ini pertarungan dua kelompok ideologi perang di kedua negara, baik itu di Iran maupun di Amerika. Nah, di luar dua kelompok ideologi perang ini ada yang kita sebut atau disebut sebagai kelompok pragmatis, yaitu mereka-mereka yang menginginkan ini berakhir dengan diplomasi dan menjadi damai. Nah, saya melihat perang ini terjadi menunjukkan adanya kekalahan kelompok damai, kelompok pragmatis baik di Amerika maupun di Iran. Jadi sekarang kita sedang menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok keras ini sedang mengambil pentas di dunia, kurang lebih nggak mau kalah daripada pentas Piala Dunia yang sudah dimenangkan oleh Spanyol gitu ya, kita ucapkan selamat gitu. Nah, ini mereka ingin mengambil poin itu. Dan sekali lagi kalau kita baca taktiknya hampir sama, yang saya sebut sebagai perang di dalam perang atau taktik kembar identik. Ini sama-sama mereka menggunakan bagaimana memukul lawan agar lawan menyerah. Jadi malah kayak double, jadi mukul dengan cekik ya. Jadi di satu sisi mencekik lewat blokade di Hormuz, tapi di sisi lain juga memukul dengan serang menyerang secara rudal. Sekali lagi targetnya kurang lebih sama. Mereka sedang berbicara mencoba untuk memaksa pihak lawan itu menyerah dan memenuhi apa yang diinginkan.
Nah, oleh karena itu agak berbeda sekali lagi memang dari bab pertama yang saya bilang, ketika Amerika juga menyerang berkali-kali jelas dikatakan kalau Iran kembali ke meja perundingan dan menerima syarat-syarat kami, maka berakhir perang ini. Nah, oleh karena itu di aspek itu maka kemudian kita bisa baca lebih dalam. Apa itu? Sebenarnya kalau kita baca dari awal, Iran sebenarnya mau damai, sebenarnya juga mau damai. Tapi Iran begitu trauma kalau kemudian diserang kembali. Karena itu secara kerangka, itu bolak-balik dibongkar, Iran menginginkan agar kalau sudah ditandatangani, berarti itu deklarasi dan komitmen Iran tidak akan pernah diserang kembali. Jadi poinnya Iran menginginkan tidak akan pernah diserang kembali. Nah, persoalannya adalah Amerika tidak mau. Amerika tidak mau kalau kemudian tidak menyerang kembali. Karena itu, walaupun sudah ditandatangani, Iran tidak mau melepas Hormuz. Jadi Hormuz itu adalah menjadi kunci. Bahkan kalau kata penasihat Mujtaba itu, dikatakan dia lebih penting daripada 10 senjata nuklir. Kenapa? Karena Hormuz yang akan bisa menekan, yang akan memaksa Trump untuk bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang dimaui oleh Iran. Yaitu yang saya bilang dari awal, Hormuz adalah semacam serangan sayap dalam bentuk bola lambung yang terbukti sampai sekarang mampu untuk menekuk dan melemahkan Amerika. Dan kunciannya berarti adalah Selat Hormuz ya Mas Has. Sorry saya potong, tapi kalau tadi Mas Has juga menyinggung bahwa saat ini memang kita kembali lagi mengenai Israel. Israel memang tidak terlihat di permukaan, tapi di belakang itu mungkin ada strategi khusus. Sebenarnya apa yang ingin digapai dari strategi atau yang dilancarkan oleh Amerika Serikat saat ini? Ya, yang pertama kalau dari Amerika sendiri sudah pasti bahwa saya meyakini bahwa memang terjadi perbedaan pendekatan di antara Israel dengan Amerika. Walaupun sekarang ketika udah menjadi perang, itu adalah bagi Israel Trump adalah teman. Jadi sami'na wa ata'na kalau perang gitu. Tapi kalau sudah mau damai, itu Netanyahu tidak pernah mau. Karena sekali lagi kalau bagi Israel tidak ada yang lebih besar sekarang agendanya kecuali melumpuhkan Iran. Nah, persoalannya Trump juga berpikir kalau harus melumpuhkan Iran, dia harus menyerang seberapa banyak. 40 hari sudah dia lakukan, sekarang sudah 9 hari dia lakukan, belum ada tanda-tanda Iran mau lumpuh. Jadi sebenarnya di situ Trump jauh lebih rasional untuk kemudian untuk apa perang ini berlanjut. Karena itu dia buka opsi perundingan. Bahkan seandainya Iran mau menerima kompromi, mau kembali ke perundingan kalau bahasanya Trump, perang dan serangan akan diakhiri. Jadi jelas di situ ujungnya berbeda. Netanyahu inginnya adalah agar Iran menjadi hancur sehancur-hancurnya. Kalau bagi Trump agar Iran kompromi dan mengikuti apa yang juga menjadi kepentingan daripada Amerika. Itu kalau sisi Amerika. Dari sisi Iran, saya melihat kenapa dia tidak menyerang. Saya menduga juga karena ada kalkulasi. Jadi itu kita tidak bisa menafikan Iran juga melakukan kalkulasi. Kalau dia melakukan serangan ke Israel, maka sudah pasti perang 40 hari akan terulang. Ada perbedaan ideologi di sini berarti ya Mas Has ya. Saya tegaskan tadi antara memang ada yang berpihak untuk membuat damai, ada yang tidak mendukung ada perdamaian itu terjadi. Kalau dari Mas Galan, kita ke Mas Galan dulu. Melihat kondisi ini apakah memang sependapat dengan Mas Has? Di mana perang ini lebih didorong oleh kepentingan keamanan atau ekonomi dari sudut pandang Anda? Atau justru politik? Ya, saya sependapat dengan Mas Has, dan ini perang ini juga tiga-tiganya Mbak, jadi keamanan, ekonomi, politik juga, karena kita tidak boleh lupa, khususnya dalam sektor politik ya, lobby-lobby dari Israel ke Amerika Serikat, terutama yang paling terkenal, terkemuka lah, semua orang tahu itu kan ada AIPAC ya, Amerika Israel Public Affairs Committee, itu semboyannya aja udah jelas, Amerika is safer, stronger, and more prosperous when the relationship with Israel are ironclad gitu. Amerika itu kan lebih makmur, lebih aman, lebih mulia begitu kan. Kalau relasinya dengan Israel itu sangat kuat. Nah, konteks dalam hal ini juga diaplikasikan dalam berbagai skenario dan situasi, termasuk ini konflik perang yang ada dan juga objektif yang dimiliki Israel sendiri. Netanyahu targetnya, kalaupun toh ini mungkin pandangan pribadi ya, kalaupun toh kemudian tidak bisa menghancurkan melulu lantakkan Iran begitu ya, dia ingin salah satu yang paling dia inginkan adalah menghabisi Hizbullah, menghabisi perlawanan dari proksi Iran yang ada di Lebanon, yang selama ini memang memiliki jangkauan yang langsung bisa melukai Israel begitu kan, karena berbatasan langsung. Nah, ini yang kemudian sekiranya dipandang sebagai ancaman yang nyata, dan itulah sebabnya kenapa mereka juga terus mengubarkan semangat untuk terus berperang begitu. Sehingga apa yang kemudian dilihat di sini adalah kita bisa lihat dari long term
objektif yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak juga. Saya sepakat sekali dengan pendapat Mas Has tadi, jadi lihatnya ke dalam, tapi juga kita juga bisa melihat artinya short term win atau kemenangan jangka pendek yang juga ingin dicapai oleh masing-masing pihak ini. Kalau dari segi Netanyahu masih inginnya supaya dia lebih aman, Israel tidak diserang dalam jangka pendek, meskipun itu juga berarti menarik pendapat atau opini negatif seperti biasa dari seluruh dunia terhadap Israel begitu, ya dia nekat-nekat saja karena dia merasa Amerika masih membacking dia. Trump yang sekarang juga menjadi pusing karena di satu sisi dia juga ingin way out dari perang ini, strateginya seperti apa. Di sisi lain antagonisasi yang kemudian dia terima dari berbagai pihak, terutama juga dari Iran, semakin tinggi karena isu kemudian semakin bercampur dengan tadi isu personal juga. Sehingga kalau dilihat ya politik, ekonomi, kemudian juga dari konteks personal bahkan ini menjadi satu hal yang sangat kompleks. Tapi memang kita bisa berharap bahwa perdamaian ya pastinya harus bisa dicapai begitu ya, meskipun saat ini jalannya agak susah selama eskalasi dan juga operasi militer ini masih berlanjut seperti itu. Tapi kalau dari Mas Has bagaimana nih? Apakah jalan damai akan kemudian nanti akan menuju ke sana, akan benar-benar tercapai, atau melihat sejauh ini malah kayaknya akan melebar atau melibatkan negara-negara di kawasan Timur Tengah? Apalagi kan kemarin informasinya bahwa Iran baru saja meluncurkan beberapa senjatanya begitu ya, menyerang di kawasan Arab Saudi begitu setelah 4 bulan terakhir ini. Dari Mas Has bagaimana melihatnya? Ya, sebenarnya kalau kita baca dari titik deadlocknya, yaitu tentang bagaimana Iran ingin tidak diserang kembali, dan satu-satunya yang bisa dijadikan pengaman bagi Iran adalah Hormuz, maka kita akan terus melihat mungkin kemungkinan deadlock yang diperpanjang. Karena sekali lagi sederhana, kalau seandainya Amerika, Israel mau menerima Iran apa adanya, saya sebut sebagai faktor baru di Timur Tengah. Walaupun sekali lagi dia kenyataannya punya senjata, tapi senjatanya kita lihat sejauh ini tidak digunakan secara ofensif sebagaimana diperlihatkan oleh Iran dan Israel, oleh Amerika dan Israel. Kalau realitas itu diterima, maka menurut saya perdamaian akan lebih mudah. Kenapa? Karena Iran, saya menduga dengan keras dia akan rela untuk melepaskan Hormuz. Dia akan rela untuk membuat Hormuz kembali kepada seperti semula. Sekarang Iran maju mundur untuk melepaskan Hormuz karena sekali lagi itu menjadi satu-satunya yang akan memaksa Amerika terutama untuk tidak berani neko-neko. Trump sudah berkali-kali mengatakan Hormuz akan kita kuasai, termasuk yang sekarang. Dia bilang bahwa Hormuz terbuka. Sampai hari ini yang benar adalah justru klaim daripada Iran bahwa memang Hormuz dikendalikan oleh Iran, dan sampai sekarang ketika Iran bilang Hormuz tertutup, maka pelayaran di Hormuz juga terganggu. Walaupun saya secara objektif sampaikan, secara nilai Iran di situ adalah problematik, terutama di perang bab kedua ini. Kenapa? Karena ketika Iran memaksa agar wilayah selatan, yaitu yang masuk di wilayahnya Oman, ikut kemauan dia, maka itu kan sebenarnya kayak semacam menguasai wilayah orang untuk sebuah menghidupkan kartunya. Jadi kurang lebih agak sama dengan Trump ingin menguasai Greenland, karena itu akan menjadi sebuah kartu bagi dia. Saya bicara objektif sebagai sebuah nilai bahwa Iran di bagian Hormuz itu saya terus terang melihat tidak terlalu kuat, minimal kalau dibandingkan dengan bab pertama. Kalau bab pertama kan memang sepenuhnya dia adalah bertahan, dia diserang. Sekarang tidak sepenuhnya bertahan, ini ada pertarungan. Karena sekali lagi sempat ada jeda, minimal dalam catatan saya sekarang sudah 33 hari, dari 18 Juni itu ditandatangani, dan menjadi perang kembali gara-gara sengketa tafsir. Kalau dalam studi keislaman, studi keagamaan ya, ada sengketa tafsir mengenai pemberlakuan pasal 5. Apakah itu kemudian berarti bahwa Iran berhak untuk mengatur wilayah lain termasuk wilayah Oman untuk ikut kemauan dia berdasarkan kesepahaman itu, atau justru tetap undang-undang laut berlaku bahwa yang menjadi wilayahnya orang lain itu adalah wilayahnya dia, walaupun sekali lagi kita nggak setuju misalkan orang-orang Arab Teluk berkong kali kong dengan Amerika, tapi sekali lagi itu wilayahnya dan kemandirian kedaulatan wilayah Teluk. Nggak bisa Iran kemudian mengatur silahkan Amerika harus hengkang dari Teluk. Itu bukan Iran. Walaupun sekali lagi saya tidak setuju, saya kritis kepada negara-negara Arab Teluk yang justru menghadirkan Amerika dalam konteks kepentingan keamanan. Tapi sekali lagi
kita dalam konteks demokrasi paling tidak negara-negara punya kemerdekaan untuk menentukan bekerja sama dengan siapa dan negara lain harus menghormati kedaulatan negara lain juga. Oke, saya tutup dengan pertanyaan, berarti bagaimana caranya menuju ke jalan damai itu akan terjadi nantinya. Terima kasih Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah membagi insight-nya bersama kami dan juga dosen ilmu hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Terima kasih Mas Galan atas waktunya. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda, Mas, selamat pagi. Siap. Saudara, kami akan kembali dengan informasi olahraga untuk Anda, salah satunya Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. La Roja menang berkat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Informasinya usai jeda, saudara. Telah menyiapkan berbagai informasi menarik hanya untuk Anda. Bersama saya Walachen, kita jelang Kilas Kompas selengkapnya. Tiada alasan untuk tertinggal berita. Kejar kompilasi berita dan informasi terkini yang kami rangkum setiap hari. Suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celcius juga melanda negara di Balkan Barat. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Tidak tipu-tipu. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Semburan api tiba-tiba muncul dari selokan di depan rumah warga di kawasan Sambikerep, Surabaya. Semburan api berasal dari pipa gas yang bocor. Kepulan asap dan semburan api disertai ledakan muncul dari dalam saluran air di depan rumah warga di kawasan Jalan Bungkal, Sambikerep, Surabaya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Pipa gas yang bocor pun langsung ditutup petugas. Kemunculan asap disertai api ini sempat membuat panik warga karena semakin lama api semakin menyebar. Apinya awalnya nggak besar gitu, cuma semakin lama semakin membesar gitu. Tapi ini tadi sempat dipadamkan sama warga sama petugas PMK juga, Pak ya? Iya betul, terutama yang lebih dari damkarnya lebih awal yang lebih bisa menyelesaikan masalah ini. Kasus kematian dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Kabupaten Siak masih diselidiki. Polisi kembali menggelar olah TKP lanjutan dari halaman RSUD hingga lokasi penemuan jenazah. Penyelidikan kasus kematian dokter mahasiswa PPDS Alex Kristolotis di Kabupaten Siak, Riau terus dilakukan. Satreskrim Polres Siak bersama Sivitas Unri dan Bidokes Polda Riau kembali melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan mulai dari halaman RSUD Tengku Rafian Siak, lokasi terakhir korban terekam CCTV, hingga semak belukar tempat jenazah korban ditemukan. Pihak Universitas Riau juga ikut dalam proses olah TKP untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan. Kita kedatangan tamu dari Universitas Riau terkait penemuan mayat mahasiswa S2 anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini ada WR1, kemudian ada dekan dan Pak WR3 di bidang kemahasiswaan. Intinya kita di sini bentuk kepedulian dari Unri terhadap mahasiswanya sehingga mereka pengen tahu lebih detail terkait penanganan perkara ini. Sebelumnya, Alex Kristolotis, dokter mahasiswa PPDS, ditemukan meninggal di semak belukar di samping RSUD Tengku Rafian Siak, tepatnya bekerja. Saat ditemukan, korban sudah meninggal dengan barang pribadi seperti ponsel dan tas yang masih lengkap. Dari hasil otopsi sementara ditemukan luka memar di kepala akibat benda tumpul, serta luka pasca kematian yang diduga akibat gigitan serangga. Namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil uji forensik.
sekarang belum tahu siapa almarhum. Informasi lainnya, Saudara, Menko Kumham Yusril Iza Mahendra merespons belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah merupakan wewenang penuh dari penyidik. Menurut Yusril, keputusan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Yusril menjelaskan penyidik masih memiliki kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Menurutnya, penahanan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang diatur dalam hukum acara pidana. Karena itu, ia menilai keputusan penahanan maupun tidak melakukan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan. Kewenangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Tapi masyarakat juga tentu dapat memberikan satu pengawasan. Ya. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus kita ini. Masih tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menegaskan penetapan tersangka Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi sudah sah dan sesuai prosedur hukum. Penetapan ex-Jampitsus sebagai tersangka juga tidak perlu izin Presiden dalam penetapan tersangka terhadap jaksa karena tidak berlaku untuk pidana khusus seperti korupsi. Penetapan tersangka tidak izin Presiden. Memang tidak perlu izin Presiden penetapan tersangka itu. Dulu jaksa itu kalau pemanggilan pemeriksaan itu harus izin Jaksa Agung tertulis. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 itu sudah dihapus. Tidak berlaku untuk pidana kejahatan terhadap negara, tidak berlaku juga terhadap kejahatan dengan pidana mati dan juga kejahatan pidana khusus. Nah, korupsi itu kan pidana khusus, jadi tidak perlu izin Presiden. Pengusutan 3 kasus besar korupsi yang menyeret ex-Jampitsus masih berjalan dengan penerbitan sprindik baru yang ditegaskan oleh Kejagung masih dengan status tersangka ex-Jampitsus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai kaidah hukum. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum. Ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita, tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah, dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian, dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan. Soal penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan Kejaksaan Agung akan menjalankan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Penyidikan juga dilakukan dengan sinergi Kortas Tipikor Polri serta terbuka untuk supervisi KPK. Akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus masih berjalan dengan janji transparansi, sinergi, dan terbuka supervisi dan pengawasan dari KPK. Kini publik menunggu hasil pengembangan sinergi kinerja pemberantasan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Tim Liputan Kompas TV.
Tanah longsor dahsyat menerjang kota Chongqing, Tiongkok Barat Daya. 8 orang dilaporkan tewas, sementara 34 orang lainnya masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, tanah longsor dahsyat menerjang kota Chongqing, Tiongkok Barat Daya. 8 orang dilaporkan tewas, sementara 34 orang lainnya masih dalam pencarian setelah puluhan ribu meter kubik material menimbun permukiman. Petugas dan tentara membersihkan material longsor di lokasi bencana dengan menggunakan alat berat. Tim penyelamat juga melakukan pencarian melalui jalur air serta mengevakuasi korban menggunakan tandu. Longsor menimbun lebih dari 10 bangunan rumah. 10 orang berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit, sementara lebih dari 1.100 warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Lebih dari 800 personel penyelamat diterjunkan ke lokasi. Pemerintah Tiongkok juga mengerahkan bantuan darurat dan mengaktifkan status tanggap darurat nasional untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban. Material batu dan tanah longsor menyapu lereng Peng Shui, Chongqing, Tiongkok hingga menimbun lebih dari 10 bangunan rumah warga. 10 korban berhasil diselamatkan ke rumah sakit, sementara 1.100 warga lainnya diungsikan. Di tengah duka, ratusan relawan lokal bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik menggunakan sepeda motor, mobil, dan truk menuju lokasi bencana. Upaya pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di wilayah Guadalupe, Ekuador terus berlanjut. Wilayah ini sebelumnya diterjang longsor yang menewaskan 13 orang. Di sepanjang sungai Kanzama, tim penyelamat menurunkan alat berat di mana petugas menyingkirkan puing-puing sisa bencana. 2 pekan berlalu, sejumlah keluarga masih menaruh harapan untuk mendapatkan kabar mengenai kerabat mereka yang hilang. Tim penyelamat meyakinkan keluarga korban untuk terus melakukan pencarian sampai jenazah terakhir ditemukan. Berdasarkan informasi otoritas tempat, bencana tanah longsor ini menyebabkan 13 orang meninggal dunia, 42 orang terluka, dan 6 orang hilang. Sementara itu di Chile, 19 orang yang terjebak banjir berhasil diselamatkan. Tak hanya itu, 13 hewan peliharaan juga selamat saat banjir menerjang wilayah Coquimbo. Tim khusus menggunakan helikopter untuk menjangkau dan menyelamatkan warga yang telah berlindung di atap rumah mereka sembari menunggu bantuan. Warga diimbau menghindari perjalanan yang tidak perlu, tidak melintasi sungai ataupun area terendam banjir, serta terus memantau informasi melalui saluran resmi. Wilayah Coquimbo masih berstatus siaga meteorologi akibat curah hujan yang tinggi sehingga meningkatkan risiko banjir susulan. Sorotan berikutnya, saudara, militer Israel menghancurkan sebuah bangunan tempat tinggal di Deir al-Balah, jalur Gaza bagian tengah setelah memerintahkan warga untuk meninggalkan rumah mereka. Serangan ini meratakan bangunan berlantai 4 tersebut dan serangan terjadi 10 menit setelah pemilik bangunan menerima telepon dari seorang perwira Israel yang memerintahkannya untuk segera meninggalkan bangunan dan area sekitarnya. Serangan Israel di kota Gaza menewaskan sedikitnya 9 warga Palestina, termasuk 3 anak-anak. بلغ واحد من المنطقة قال يخلي المربع كله. والله صارت الناس تجري ايش في قالوا اخلاء بدهم يضربوا المربع. والله وطلعنا وشردنا وقالوا عاطينهم مهلة بس 10 دقائق. طب انت بال10 دقائق ايش بدك تاخذ معاك؟ بدك تجري تطلع والله ما اخذنا ولا حاجة وطلعنا. وصار اللي صار فيش 10 دقائق كانوا ايش ضاربين الدار وزي ما انتم شايفين كل المنطقة اتدمرت وانا اللي زي انا يعني بلا مؤاخذة كان عندي دار وتجرفت وفي الضرب هذه كنت ناصب خيم قبل ما هذا وكل الخيم طار.
Pengunjuk rasa pro-Palestina membanjiri jalan-jalan di London, Inggris, menuntut calon Perdana Menteri Andy Burnham mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel terkait perang di Gaza. Rekaman memperlihatkan pengunjuk rasa meneriakan yel-yel sembari berpawai membawa bendera Palestina, Lebanon, dan Iran. Pengunjuk rasa mengharapkan tindakan nyata dari pemerintahan Inggris untuk mengakhiri perang antara Israel dan Palestina. Pawai ini berlangsung beberapa hari setelah Andy Burnham resmi terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh dan akan menggantikan Starmer sebagai Perdana Menteri. Words and platitudes aren't enough. We need positive action. We need determined action. And we need to see real sanctions on Israeli arms companies. We need to see an end to cooperation with our military, with their military. We need to see an end to any spy flights. We need freedom for the Palestinian people. It's the same Labour Together project that surrounded Andy Burnham, so I have serious concerns. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. 980 ton bantuan diangkut oleh 62 truk dalam 5 konvoi sebagai bagian dari operasi Chivalrous Night 3. Rekaman yang dirilis pada hari Minggu memperlihatkan puluhan truk bantuan berbaris di perbatasan Rafah sebelum memasuki jalur Gaza. 5 konvoi tersebut mengangkut sekitar 980 ton bantuan berupa bahan makanan, perlengkapan tempat tinggal sementara, serta peralatan dan perlengkapan medis. Seluruh bantuan dikirim dari Pusat Logistik Bantuan Kemanusiaan Uni Emirat Arab di kota Al-Arish, Mesir. Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Uni Emirat Arab untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga Palestina di tengah krisis kemanusiaan di Gaza. Operasi Chivalrous Night 3 telah berlangsung sejak 5 November 2023 atas arahan Presiden Uni Emirat Arab sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit Indonesia di kategori layak investasi. Rilis ini menjadi sentimen positif di pasar saham Indonesia yang menghijau selama sepekan. Sejauh mana laporan ini akan mempengaruhi sikap investor asing secara jangka panjang? Kami akan membahasnya di segmen Kompas Bisnis bersama rekan saya, Yan Rahman. Selamat pagi saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman, dan yang disajikan di Kompas Bisnis hari ini adalah yang berikut ini adalah S&P, ini lembaga pemeringkat internasional yang mempertahankan rating kredit Indonesia, dan ini sehingga ditenggarai menjadi sentimen IHSG menghijau pada sepekan lalu. Investor pasar saham selama sepekan kemarin tampaknya sedang tersenyum nih seiring kenaikan IHSG yang lumayan lah ya sebesar 4,24%. Sejumlah sentimen membayangi pergerakan IHSG diawali dengan rilis S&P Global Ratings yang tetap mempertahankan rating utang Indonesia di level BBB untuk jangka panjang. Meski demikian, saudara, S&P menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, diantaranya pendapatan per kapita yang masih relatif rendah, di mana basis ekspor dan penerimaan fiskal yang sempit. Kondisi ini turut meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah. Selain itu, saudara, S&P juga memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Meski menghadapi tekanan kenaikan harga BBM dan juga pelemahan rupiah. Saudara, lalu seperti apa lebih detail peringkat utang Indonesia menurut S&P dan juga lembaga pemeringkat lainnya? Kita lihat data. Ya saudara, ini dia. Ini pada tanggal 13 Juli tepatnya S&P Global Ratings ini merilis laporan dengan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB
secara jangka pendek dan juga A-2 secara jangka panjang. Sementara outlook-nya berikut ini ada di stabil. Artinya, saudara, lembaga pemeringkat ini masih menilai kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya tetap berada pada kategori layak investasi alias investment grade. Berbeda dengan S&P sebelumnya, ada Fitch Ratings dan juga Moody's yang masing-masing juga merilis laporan pada 4 Maret dan juga 5 Februari 2026. Justru ini menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil ke negatif nih dua-duanya. Meskipun ratingnya masih dipertahankan di kategori layak investasi, yaitu masing-masing di triple B dan juga ada di Baa2 ataupun layak investasi. Pertimbangan Fitch adalah ketidakpastian kebijakan dan juga kredibilitas bauran kebijakan yang dinilai melemah. Sementara Moody's pertimbangannya adalah prediktabilitas kebijakan yang dinilai masih melemah. Lalu apa pertimbangan S&P tetap mempertahankan rating Indonesia di investment grade dan juga outlook di stabil? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia pertimbangannya, saudara. Sebetulnya banyak poin yang jadi perhatian S&P, namun kami rangkumkan untuk Anda paling tidak ada 5 pertimbangan. Pertama adalah ekonomi Indonesia yang dinilai masih tumbuh kuat. Ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal 1 dan diperkirakan akan tumbuh 5,1% sepanjang tahun dengan rata-rata pertumbuhan 4,9% per tahun pada periode 2026 hingga 2029. Yang kedua, saudara, S&P menilai penerimaan negara mulai membaik pada semester pertama 2026. Penerimaan pemerintah naik sebesar 21% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Didukung perubahan sistem administrasi pajak dan juga menurunnya kendala restitusi PPN ekspor. Yang ketiga, pertimbangannya adalah S&P menilai kebijakan hilirisasi serta penguatan pengelolaan sektor mineral dan juga sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan ekspor. S&P juga melihat Danantara mulai mendorong transformasi BUMN. Yang keempat adalah ini ada S&P yang memperkirakan defisit fiskal tetap di bawah 3% terhadap PDB pada tahun ini. Yang terakhir, S&P menilai kondisi politik dan juga kebijakan Indonesia masih stabil, di mana pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas ekonomi dan juga keuangan. Sementara itu, saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyambut gembira penuh sukacita laporan dari S&P ini. Purbaya bilang keputusan S&P jadi sinyal bahwa kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, keputusan S&P diharapkan dapat meningkatkan keyakinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena sebelumnya muncul keraguan pasar mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah dan kekuatan fundamental ekonomi nasional. Purbaya menegaskan keputusan S&P ini membuktikan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti. Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memberikan berbagai inefisiensi agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Purbaya juga mengajak masyarakat untuk mulai kembali melirik pasar saham Indonesia. Kalau Anda lihat kan dari akhir tahun lalu, awal tahun terus kita diserang dengan kemungkinan downgrade peringkat dan lain-lain kan. Dari MSCI masuk ke Moody's, Fitch dan lain-lain, seolah-olah kita buruk menuju ke, mereka bilang kehancuran Indonesia akan krisis. Ini update dari S&P merupakan kita bilang konfirmasi bahwa kita berjalan di arah yang benar dengan kebijakan yang baik dan hati-hati. Harusnya ke depan sentimen negatif di pasar modal, di pasar obligasi maupun di nilai tukar rupiah akan hilang dengan cepat. Jadi ke depan kalau itu siap-siap beli saham, kalau punya dolar jual dolarnya, kira-kira gitu. Berarti akan... Lalu bagaimana dengan kinerja IHSG selama sepekan terakhir setelah S&P Global Ratings merilis laporan terbaru? Kita lihat data, saudara. Data terakhir di Jumat pekan lalu pada penutupan perdagangan, IHSG ditutup di 6.175, ini artinya naik sekitar 1,5%
dan kalau kita tarik lebih jauh selama sepekan ini kenaikannya sebesar 4,24%. Kita ketahui bahwa awal pekan ini IHSG masih ditutup di perdagangan hari Senin di 6.037, kemudian naik tipis di 14 Juli di hari Selasa di 6.039. Ini berarti hanya naik 2 poin saja begitu. Kemudian naik lagi tipis di hari Rabu 15 Juli saudara di level 6.041, naik lagi di hari Kamis 16 Juli di 6.108 dan pada penutupan perdagangan pekan lalu tepatnya di hari Jumat ini ada di level 6.175. Saudara, apakah kenaikan IHSG ini disertai juga dengan arus modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia? Kita lihat data. Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak, tergantung tanggal dan juga pekannya begitu. Kalau kita melihat pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, ini masih ada arus asing atau modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar 638,57 miliar rupiah. Tapi kalau kita tarik lagi, saudara, ke satu pekan terakhir, ini justru arus asing ini keluar begitu sebesar 617,72 miliar rupiah. Ini mengartikan apa? Ini artinya sedikit demi sedikit kepercayaan investor asing mulai pulih secara jangka pendek, namun perlu diwaspadai juga secara jangka panjang karena selama sepekan terakhir saja terhitung ini asing masih melakukan aksi jual sebesar 617,72 miliar rupiah. Saudara, apakah kinerja IHSG yang positif selama sepekan kemarin murni dipengaruhi oleh laporan S&P Global Ratings atau ada sentimen lain? Sejauh mana rilis ini akan mempengaruhi sikap investor asing dan mengapa keputusan S&P ini bisa berbeda dengan Moody's dan juga Fitch Ratings? Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tetap mempertahankan rating kredit Indonesia di kategori layak investasi dengan outlook stabil. Sejauh mana laporan ini memengaruhi pergerakan IHSG? Kita bahas bersama Akil Triadi, Senior Research Analis Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Akil, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas ya, alhamdulillah baik. Mas Akil, ini ada kinerja IHSG yang selama sepekan ini melaju positif. Seberapa besar menurut Anda kontribusi laporan S&P Global Ratings yang mempertahankan rating Indonesia ini terhadap kinerja IHSG? Dan apakah sebetulnya ada sentimen lain pada sepekan terakhir kemarin itu? Ya, kalau kita lihat memang dari penguatan IHSG selama sepekan memang ditenggarai oleh adanya pengumuman dari S&P yang memang ini sedikit ya di luar ekspektasi dari pasar, karena kalau kita flashback ke belakang gitu ya, bahwa lembaga pemeringkat rating global tuh outlook-nya ataupun juga tone-nya tuh lebih cenderung negatif gitu ya. Kayak contohnya Moody's ya, itu lebih cenderungnya negatif ke outlook kita. Terus kalau di S&P sendiri, tadinya investor juga berpikir, kayaknya ini akan ikutin dari Moody's nih, akan ada not khusus ya dari mereka. Tapi ternyata pada pekan kemarin S&P bilang kita masih stabil, dan kalau kita lihat secara concern dari S&P sendiri, memang ini cukup relevan ya apa yang dilakukan juga oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dari fiskal, karena banyak dari poin yang difokuskan oleh investor global ya tentang fiskal kita gitu, bagaimana cara pemerintah ini mengelola anggaran dengan sebaik mungkin, dan memang outlook-nya ataupun juga nanti proyeksi ke depannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari S&P sendiri memang cukup berpengaruh pada pekan kemarin. Dan kedua yang memang menjadi concern dari investor adalah terkait dengan perang Timur Tengah ya. Itu masih sampai saat ini juga mempengaruhi bagaimana jalannya IHSG pun juga saham-saham di luar sana ya, karena kalau tensi perang ini terus berlanjut, terus minyak mentahnya naik lagi gitu ya. Nah ini resikonya ke inflasi kan. Jadi investor jadi kurang suka gitu ya kalau harga minyak naik dan inflasi juga tinggi. Nah jadi nanti itu akan saling relevan ya. Cuman kalau untuk pekan kemarin memang mayoritas didorong S&P. Jadi kalau kita bertanya lagi apakah S&P ini akan panjang gitu ya efeknya untuk kenaikan IHSG. Kami melihat
mungkin akan secara short term sampai dengan medium term gitu ya. Kenapa? Karena memang dari S&P sendiri ini lebih banyak kepada perilaku dari investor ya. Berbeda hal dengan MSCI. Kalau MSCI kan lebih ke indeks. Jadi dia akan sangat berpengaruh untuk MSCI karena dia langsung membobotkan ataupun juga langsung memasukkan saham-saham apa aja nih yang bagus untuk diinvestasikan. Cuman kalau S&P itu juga rating gitu ya. Ini lebih banyaknya ke perilaku investor. Oh, ternyata di Indonesia oke nih untuk investasi, masih stable gitu. Jadi lebih pengaruhnya adalah secara jangka pendek dan jangka menengah. Seperti itu, Mas. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kinerja IHSG secara jangka pendek dan juga jangka panjang, nih Mas Akil, tadi Anda juga sempat mention bahwa sebetulnya investor ini sempat waspada begitu sebelum S&P merilis rating begitu, karena mewaspadai seperti lembaga pemeringkat lainnya, ada juga Fitch dan juga Moody's yang memutuskan outlook Indonesia di negatif. Sementara S&P ini berbeda begitu, outlooknya di stabil. Kalau Anda melihat perbedaan ini, pertimbangan-pertimbangannya mengapa demikian? Apakah memang dari waktu ke waktu pemerintah sudah mulai merevisi dan juga melakukan perbaikan dari rating lembaga pemeringkat sebelumnya? Ya, jadi itu sangat relevan apa yang dilakukan oleh pemerintah juga ya. Kenapa juga terjadi perbedaan? Pertama, apakah memang ada benar dan salah? Tidak ya, karena memang ini adalah salah satu metodologi mungkin berbeda antara S&P dan juga Moody's. Kita mungkin belum bisa membedah secara detail apa yang membuat ini terjadi perbedaan, tapi selambat laun seperjalanannya waktu memang ada perbaikan dari fiskal. Kan dari dari rating Moody's sendiri kan juga concernnya juga banyak lebih ke fiskal, dan juga si S&P lihat ada perbaikan ya, bahkan mereka juga memandang positif terkait dengan DSI yang satu ekspor itu. Jadi itu diharapkan memang mengurangi ya dari ekspor-ekspor di bawah tangan gitu. Jadi kalau kita melihat secara outlook-nya dan juga kita lihat kinerja dari pemerintah untuk mengevaluasi anggaran-anggaran mereka, seperti kemarin kan MBG juga dievaluasi secara anggaran, baik juga secara manajerialnya, terus juga dari DSI dan juga Danantara, memang kelihatannya juga sudah mulai memperbaiki ya, apalagi kalau guidance dari Danantara tuh jelas gitu ya, mereka bilang bahwa ya BUMN ini akan coba diefisiensikan. Bahkan kalau kita baca gitu ya beberapa kanal berita bahwa memang BUMN ini anak-anak usahanya lagi dipangkas-pangkasin nih, gimana caranya supaya mereka lebih efektif dalam bekerja. Jadi tergantung dari bagaimana komunikasi ya dari pemerintah sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat secara apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu adalah tone-nya sebenarnya positif. Namun balik lagi apa yang dikatakan S&P juga cukup bold gitu ya. Ini tergantung bagaimana pelaksanaannya. Memang benar DSI ini secara jangka pendek pun juga sampai jangka panjang ya, itu akan berpengaruh secara positif karena kebocoran-kebocoran ekspor itu juga akan mulai teratasi. Cuman bagaimana pengaplikasian di lapangan gitu ya. Seperti contohnya MBG gitu ya. Nah, kalau MBG itu kan kita lihat mungkin secara jangka panjang nanti akan lebih terlihat gitu ya, karena dari kualitas dari sumber daya manusianya itulah fokusnya. Cuman kalau kita melihat prakteknya secara praktek di lapangan gitu ya, ini banyak kebocoran-kebocoran malah terjadi di program MBG-nya Pak Prabowo gitu. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah sudah evaluasi apa yang sudah dilakukan dari tahun 2024 akhir sampai dengan sekarang, itu perlu diapresiasi, dan itu juga dilihat oleh S&P. Oke, Mas Akil, kalau kita lihat juga ketika Moody's dan Fitch mengeluarkan laporan dan juga rilis, IHSG merespons ataupun pasar merespons dengan penurunan IHSG yang cukup dalam. Sementara ketika S&P mengeluarkan rilis ini, IHSG memang naik begitu menghijau, tapi di luar ekspektasi ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi, penaikannya cukup lambat. Menurut Anda mengapa demikian? Iya, jadi kalau kita melihat memang sebenarnya yang paling berdampak kembali ya kepada harga saham IHSG sendiri, kenapa turunnya signifikan, karena kan sebelumnya juga dibarengi oleh MSCI gitu ya. MSCI nge-freeze dari emiten ataupun juga saham-saham di Indonesia itu sangat signifikan, apalagi mereka concern juga terkait dengan keterbukaan informasi di IHSG kita. Jadi downside itu banyak banget kemarin waktu ada MSCI, Moody's juga turunin rating langsung down gitu ya. Jadi memang yang paling banyak biasanya kan berita negatif ya, bahasanya kalau kita secara sehari-hari, berita negatif itu adalah yang paling banyak dimakan oleh orang, dan itu paling ratingnya tinggi gitu ibaratnya. Nah kalau outlook stabil pun juga jadi positif gitu ya, itu biasanya tidak begitu signifikan secara
respon dari investor gitu ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya yang sangat berpengaruh itu adalah MSCI masih ya, karena MSCI ini kan masih ibaratnya nge-freeze dari emiten-emiten di Indonesia untuk bisa diinvestasikan oleh investor global. Jadi sebenarnya yang paling signifikan kami melihat masih di posisi MSCI karena mereka indexing, bukan lebih ke rating outlook, dan posisinya juga itu masih sampai nanti November gitu ya. Jadi kami melihat makanya potensi ataupun juga proyeksi dari ISG kita sendiri secara short term sampai dengan medium term ini masih akan cenderungnya positif, namun belum begitu signifikan. Apakah pertanyaannya bisa sampai 7.000 ISG? Possible kalau nanti di MSCI-nya ini bisa merubah outlook ataupun juga cara mereka melihat indeks kita ini memang sudah bagus ya secara pengelolaan. Oke, berarti ini kalau kita garis bawahi sebetulnya pasar itu lebih sensitif dengan berita-berita buruk, begitu lebih besar meresponnya terhadap berita negatif dibandingkan positif. Tapi kalau kita melihat berita positif lagi di rilisnya S&P, Mas Akil, Anda melihat sektor mana saja sih yang paling diuntungkan setelah rilis S&P ini? Karena jika kita lihat pekan kemarin ini sektor perbankan cukup signifikan mengatrol IHSG pada pekan lalu. Ya betul. Jadi kalau kita bicaranya adalah investor asing gitu ya, mereka pasti masuknya ke saham-saham yang punya likuiditas tinggi, banking. Itu pasti mereka akan masuk ke sana ya, karena kalau kita melihat mereka kan masuk itu nggak yang cuman 1T, 2T, bahkan bisa ratusan bahkan ribuan T. Ketika dia masuk ke saham yang memang likuiditasnya rendah, mereka bisa masuk tapi nggak bisa keluar nanti gitu ya, karena secara transaksi perdagangannya tidak begitu besar. Jadi pasti ketika ada outlook yang lebih cenderungnya tone-nya positif, maksudnya kita tadinya ekspektasinya akan di downgrade, ternyata malah jadi stable ataupun juga di luar ekspektasi kita ya, pasti asing lebih melihatnya ke saham-saham yang memang punya market cap besar, nggak cuma dari banking, bahkan juga top tier di atasnya lagi gitu ya, maksudnya dari market cap yang juga cukup besar, misalnya kayak Astra ataupun juga Telkom itu kan juga cukup besar tuh. Nah itu mungkin akan jadi masuk ke wishlist-nya dari investor asing. Jadi kalau kita melihat sektor apa aja, ya perbankan pasti itu akan menjadi nomor satu. Kedua, lihat dari market cap yang memang punya fundamental yang memang secara jangka panjang sudah teruji. Kayak misalkan telekomunikasi, otomotif, itu juga menjadi concern-nya dari para investor global gitu ya. Walaupun kita secara lihat secara sektoral memang tidak begitu positif, misalnya kayak otomotif gitu ya, penjualan dari mobil sendiri itu juga tidak begitu bagus dibandingkan beberapa tahun belakangan yang mungkin penjualannya sudah sampai 1 juta unit gitu. Cuman kalau sekarang kan agak susah nih sekarang penjualan karena banyak persaingan dan juga secara makroekonomi juga tidak begitu bagus untuk penjualan mobil. Jadi investor lebih fokusnya kembali adalah kepada saham yang bisa liquid gitu ya. Oke, kalau kita lihat juga Mas Akil, meskipun ini S&P mempertahankan rating dan juga outlook masih stabil begitu, masih ada tantangan yang jadi catatan S&P. Di antaranya adalah pendapatan per kapita yang masih terbatas, basis penerimaan pajak dan juga ekspor yang belum cukup luas, hingga sektor keuangan domestik yang masih perlu diperdalam. Dari sekian banyak catatan ini, mana yang paling menantang dan dikhawatirkan oleh investor? Iya, kita lihat memang apa yang terjadi di Indonesia sendiri ya, nanti akan direspon oleh S&P sendiri, itu adalah kepada bagaimana kita bisa mengelola anggaran fiskal dari Indonesia ya. Ketika nanti masih banyak kebocoran dan memang secara program yang sudah dicanangkan pemerintah ini tidak berjalan baik gitu ya. Karena kalau kita bicara program-programnya sendiri sebenarnya positif dan bisa bagus dampaknya, terutama ke tadi pendapatan per kapita. Kalau kita bahas tentang hilirisasi, terus juga hilirisasi ini kan kalau kita lihat dampaknya cukup signifikan kalau kita bisa kelola dengan bagus, karena kita tidak mengekspor dari bahan mentah saja, kita bisa naikkan nilai jual tambahnya gitu. Jadi itu sebenarnya bisa secara jangka panjang pun itu bisa menaikkan dari pendapatan per kapitanya kita juga, karena kalau kita melihat secara eksekusi sampai saat ini hilirisasi belum begitu ataupun juga dilaksanakan dengan baik dan juga dilaksanakan dengan signifikan gitu. Jadi kita masih perlu melihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh pemerintah di lapangan, apakah nantinya itu akan menjadi salah satu pendorong dari pendapatan per kapita kita juga. Dan selain itu juga apakah nanti kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi di perjalanan pemerintah ya, periode pemerintah saat ini, itu apakah masih akan ada nanti ke depannya, karena
tone-nya juga agak cukup berbeda gitu ya dari para investor melihat, oh ternyata banyak nih kebocoran, banyak yang ditangkap gitu ya dari kasus-kasus korupsi gitu ya. Nah, cuman ini kan tone-nya kadang orang melihatnya berbeda ya. Apakah itu positif ataukah itu negatif ya? Biasanya kalau negatif kan pandangannya, wah ternyata banyak ya yang ibaratnya korupsi gitu ya. Terus kedua yang mungkin positifnya adalah ih bagus nih gitu ya dari koruptor-koruptor berhasil ditangkap. Nah, jadi itu salah satu perbedaan pandangan juga ya bagaimana investor melihat apa yang terjadi di kebijakan pemerintah. Tapi satu hal yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana program ini bisa berdampak kepada perekonomian. Karena kan dari investor sendiri pasti mereka ada return gitu ya. Ketika dari return dari mereka itu sedikit gitu ya dibandingkan dari resikonya yang masih tinggi, belum lagi kalau mereka menghitung dari resiko global ketika dari Timur Tengah juga masih panas gitu, ternyata returnnya dari kita masih tidak begitu baik dan mereka mungkin akan outflow lagi gitu. Cuman kalau pengimplementasian dari kebijakan pemerintah yang bagus berdampak kepada ekonomi yang memang ditargetkan pemerintah sampai 8% ya, itu akan sendirinya akan ikut gitu ya dari returnnya ISG pun juga dari returnnya investor global seperti itu. Oke, Mas Akil, tampaknya juga ini investor sedang harap-harap cemas terhadap bulan Juli. Kalau kita lihat trennya di tahun 2026, dari Januari hingga Juni ini kan negatif terus turun begitu. Tapi kalau kita lihat histori 10 tahun terakhir IHSG selalu hijau di bulan Juli. Apakah Anda optimistis tren ini akan berlanjut di tahun ini seiring juga dengan ada rilis S&P Global Ratings, Mas Akil? Iya, betul. Jadi kalau kita melihat memang secara historikal biasanya investor tergantung dari periode gitu ya. Misalnya pada bulan Maret itu banyak dari bulan puasa gitu ya. Jadi mungkin market akan lebih cenderung rendah ya dari transaksinya sendiri. Terus juga kayak misalnya musim libur panjang gitu, transaksi tidak begitu ramai, jadi IHSG-nya so-so tidak begitu signifikan gerakannya. Jadi memang secara seasonality itu cukup berpengaruh ya kepada pergerakan harga saham. Dan di bulan Juli ini setelah libur panjang ya, itu kelihatannya memang transaksi akan mulai coba perlahan naik gitu ya. Karena kalau kita melihat dari sisi investor kan juga punya mungkin kesibukan masing-masing dan pun juga trader gitu ya. Trader juga ini cukup mempengaruhi ya dari sisi kenaikan IHSG, kenaikan dari harga-harga saham itu juga cukup mempengaruhi karena walaupun mereka juga cenderungnya adalah short term untuk taking profit secara cepat gitu ya, itu setidaknya itu akan mempengaruhi dari kenaikan harga saham. Jadi kalau kita melihat secara historikal memang di Juli ini tone-nya lebih cenderung positif. Maka nanti pertanyaannya apakah nanti di akhir tahun akan ada window dressing, yaitu deket banget tuh nanti sama pengumuman MSCI atau kalau kita melihat ya. Jadi kalau di MSCI ini tone-nya masih sama nge-freeze dari market IHSG ya, mungkin window dressing akan agak cukup sulit terjadi gitu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Mas Yan bahwa apakah Juli ini akan positif seperti historical? Ya potensinya ya, karena secara seasonality banyak sudah selesai ya begitu dari libur Lebaran. Sorry libur panjang dari yang kalau kita kan di Indonesia sendiri libur anak sekolah gitu ya. Itu kan dari para investor pun juga keluarga-keluarga yang memang berpergian ke luar negeri mungkin tidak akan aktif gitu ya di transaksi di saham gitu. Jadi kalau kita melihat memang itu behavior dan itu seasonality. Oke, Anda sempat juga tadi mention terkait dengan MSCI. Kita ketahui MSCI ini masih pertahankan ataupun freeze saham Indonesia pada review Agustus 2026. Sebetulnya kalau kita lihat secara tahun ini aja, apa sih yang perlu diantisipasi oleh investor dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun, Mas Akil? Ya, yang perlu diwaspadai adalah kita harus update terus ya terkait bagaimana perang di Timur Tengah. Kalau tensinya terus meningkat, harga minyak juga perlu diperhatikan. Kalau harga minyaknya terus naik, ini juga nggak bagus sebenarnya untuk perekonomian kita. Inflasi naik, suku bunga juga naik, ya kita akan sulit nih untuk secara pertumbuhan dari ekonomi dan juga secara dari posisi pertumbuhan laporan keuangan dari emiten-emiten ya. Karena itu kan nantinya akan langsung terpengaruh kepada fundamental perusahaan. Nah, terus yang ketiga itu terkait dengan suku bunga ya. Suku bunga memang juga menjadi perhatian karena kalau inflasi terus naik, kalau tetap tinggi dari inflasi sendiri, ini banyak berdampaknya kepada saham-saham yang memang cukup sensitif terhadap suku bunga. Dan yang berikutnya adalah rupiah ya, karena rupiah ini cukup
mengkhawatirkan beberapa hari terakhir karena kita lihat sudah ke 18.000 dan harapannya memang dari Bank Indonesia ini bisa menjaga ya stabilitas dari rupiah kita, karena kalau kita lihat kan kenapa rupiah sendiri melemah banyak ya faktornya gitu, termasuk dari outflow dari investor asing baik itu di pasar bond ataupun juga di saham. Jadi kalau kita melihat memang itu yang perlu diwaspadai, tidak hanya dari posisi domestik, terus juga secara global itu juga perlu diperhatikan. Jadi kami lebih menyarankan ya kepada investor, kami juga sering diskusi gitu ya kepada nasabah-nasabah bahwa ya untuk saat ini di banyak ketidakpastian ya kita lebih cenderung untuk short term trading karena itu akan lebih possible untuk kita mendapatkan return dibandingkan kita langsung inilah waktu yang tepat untuk beli secara jangka panjang karena market masih tidak stabil gitu ya, belum ada kepastian terkait dengan outlook rating, belum ada kepastian tentang perang kapan selesainya, itu menjadi resiko yang cukup tinggi. Jadi ketika resiko cukup tinggi ya kita dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan return setidaknya untuk bisa mengamankan dari dana yang kita punya. Jadi itu saran dari kami untuk short term trading. Oke, Mas Akil, artinya Anda sepakat dengan respon Pak Purbaya ketika S&P Global Rating ini mengeluarkan rilis begitu, Pak Purbaya langsung bilang ini waktunya masuk ke pasar saham dan segera jual dolar. Apakah Anda sepakat, Mas Akil? Oke, kalau kita melihatnya kalau apakah ini waktunya untuk membeli saham dan jual dolar gitu ya? Mungkin kalau secara jangka pendeknya ya, karena dari ini balik lagi ya, rating dari S&P sendiri ini adalah menggambarkan perilaku dari investor. Oke, ini rating Indonesia sebenarnya masih oke kok, masih stable gitu ya. Itulah ibaratnya yang diomongin sama MSCI, diomongin sama S&P. Ini oke kok Indonesia untuk investasi. Nah, habis itu apakah mereka akan chip in langsung masuk ke pasar saham? Oh, belum tentu. Itu balik lagi keputusan masing-masing para investor global. Nah, cuman ada pasti beberapa investor global yang oke, saya percaya S&P, saya masuk gitu ya ke pasar Indonesia mungkin dengan dana berapa persen gitu ya masuk ke Indonesia lagi. Cuman kalau apakah ini waktu yang tepat untuk seret saham untuk kita long term jangka panjang gitu ya? Kami sih belum ada arah ke sana ya, karena balik lagi yang tadi sudah kita sebutkan bahwa ketidakpastian masih cukup banyak, walaupun memang kami percaya juga niat dari para pemerintah pun juga memang memperbaiki ya kepercayaan dari investor, memperbaiki citra dari pemerintah sendiri karena beberapa program yang memang banyak ya dikritik, dan kalau kita lihat memang sudah ada evaluasi dari mereka, dan ini juga sebenarnya tonnya cukup positif ya ketika investor melihat wah dari pemerintah ternyata sudah ada perbaikan Pak dari MSCI, dari concernnya Bursa Efek Indonesia OJK juga sudah memperbaiki dari kualitas keterbukaannya sendiri. Jadi ini sebenarnya tinggal menunggu ya bagaimana nanti respon dari MSCI kalau kita melihatnya. Oke, kalau kita lihat juga ada evaluasi, perbaikan dari pemerintah dan juga dari BI, Bursa Efek Indonesia dan juga OJK termasuk juga Bank Indonesia. Namun investor juga masih melihat begitu adanya ketidakpastian yang juga cukup tinggi. Terima kasih Senior Research Analis Panin Sekuritas Akil Triadi atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Terima kasih Mas Yan. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi dari Spanyol yang jadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. La Roja menang berkat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Diprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang yang berpotensi memperluas krisis air bersih. Setiap 3 hari sekali, BPBD Kabupaten Sragen menyalurkan 3 unit truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter air bersih bagi warga sebanyak 2 desa yang meliputi 756 jiwa terdampak kekeringan. Musim kemarau yang dimulai pada bulan Juli diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2026 mendatang.
Saat ini kami sudah memberikan surat edaran kepada camat dan kades di wilayah Kabupaten Sragen agar kiranya apabila di wilayah Kabupaten Sragen yang sudah terdampak kemarau ini, kami siap. Jadi untuk saat ini yang kami potensikan ada 9 kecamatan, 34 desa, dan 135 dukuh. Yang ini kami petakan di wilayah kecamatan 9 kecamatan, seperti itu. Kekeringan juga melanda wilayah Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Saudara. Musim kemarau yang berlangsung dan mengeringnya saluran irigasi membuat 1.348 hektar sawah di 45 desa terancam gagal tanam hingga gagal panen. Kekeringan di wilayah Pantura, Kabupaten Subang semakin meluas akibat musim kemarau dan mengeringnya saluran irigasi. Tanaman padi mulai mengering, sementara permukaan sawah pun retak-retak karena kekurangan pasokan air. Saat ini sebanyak 1.348 hektar sawah di 45 desa yang tersebar di 15 kecamatan terdampak dan terancam gagal tanam hingga gagal panen. Pemerintah telah menyalurkan 1.103 unit pompa air untuk membantu petani. Namun jumlahnya dinilai masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa menambah pasokan air dan juga menekan dampak kekeringan agar tidak semakin meluas. Nggak keluar air, nyampe ke rawa mekar, jadi petani di sini kekeringan. Kira-kira tanaman padi berapa? Kira-kira 25 hari. Nah ini dengan seperti ini Pak, diperkirakan berapa hektar Pak ya kekeringan Pak? Iya pasti ratusan lah. Insya Allah walaupun kita ada kekeringan, tapi insya Allah suplai kebutuhan untuk padi insya Allah masih tetap terkendali untuk Kabupaten Subang, masih tetap terjaga lah untuk menyuplai kebutuhan nasional. Penanganannya seperti apa sih dari Pemkab? Kita salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan pupuknya. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, Saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini, Saudara, upaya pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di wilayah Guadalupe, Ekuador terus berlanjut. Wilayah ini sebelumnya diterjang longsor yang menewaskan 13 orang. Di sepanjang Sungai Canzama, tim penyelamat menurunkan alat berat di mana petugas menyingkirkan puing-puing sisa bencana. 2 pekan berlalu, sejumlah keluarga masih menaruh harapan untuk bisa mendapatkan kabar mengenai kerabat mereka yang hilang. Tim penyelamat meyakinkan keluarga korban untuk terus melakukan pencarian sampai jenazah terakhir ditemukan. Berdasarkan informasi otoritas setempat, Saudara, bencana tanah longsor ini mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 42 orang terluka, dan 6 orang hilang. Dan informasi tadi menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, Saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Bremana Tenaya. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.